Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Kembali lagi kita boleh bersiap-siap untuk kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini walaupun dari rumah masing-masing ya. Mari adik-adik kita boleh siapkan sikap hati kita mau mulai ibadah kita mau nyanyi satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita katakan, Bapa, aku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita siapkan diri, kita mau berdoa. Kak Sania akan memimpin kita dalam berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat beribadah bersama Tuhan meskipun secara online di rumah kami masing-masing. Berkatilah Tuhan ibadah yang akan kami mulai dari awal hingga akhirnya. Dan nanti kami akan melihat sebuah drama Tuhan. Berkatilah agar kami anak-anak-Mu ini Tuhan bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Hey.
Kita mau pada pagi hari ini kita tetap bersuka cita walaupun beribadah dari rumah masing-masing. Kak Ica mau ajak adik-adik semua nyanyi bareng ya. Kita mau nyanyi satu lagu judulnya Kudaki Daki. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku daki daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah Yesusku. Katakan di kanan Tuhan ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah Yesusku, karena kaulah Yesusku, karena kaulah Yesusku. Haleluya. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan lewat media yang akan disampaikan di layar televisi atau handphone adik-adik sekalian. Kita mau siapkan diri, kita mau sungguh-sungguh untuk menyanyikan satu pujian yang berjudul Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku,
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekalipun kami tidak bertatap muka Tuhan satu sama lain Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada Tuhan di setiap pujian dari kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan di atas semuanya itu Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk media yang akan ditampilkan di layar kami Tuhan. Biar kami boleh Tuhan untuk memperhatikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, menerimanya dalam hati kami Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi Tuhan lebih mengerti tentang apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Masih ingatkah kamu mengenai firman Tuhan seminggu yang lalu? Kita sudah mendengar tentang Kain yang sama sekali tidak mengasihi Allah. Dan setelah kejadian tersebut, Adam dan Hawa terus-menerus mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka. Terlebih lagi, sesudah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Taman Eden adalah taman yang penuh pepohonan dan sangat indah. Juga ada berbagai macam hewan yang sangat jinak. Namun, manusia diusir dari sana karena tidak menuruti perintah Tuhan. Lalu, selanjutnya ada kejadian anak mereka yang bernama Kain yang iri hati, sehingga membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habel. Meskipun mendapat masalah yang membuat Adam dan Hawa merasa sedih, Allah tetap mengasihi serta menghibur mereka. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Set dan keturunannya hidup dekat dengan Tuhan. Cerita ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 4 ayat 25 sampai 26. Dilanjutkan dengan Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32. Sekarang adik-adik duduk diam dan simak firman Tuhan. Kali ini dengan baik ya. Hayo, yang masih tiduran bangun dulu. Duduk yang baik. Ayo, siapkan hati serta pikiran untuk menyimak firman Tuhan. Pada suatu hari, Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Set. Sebab katanya,
Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Setelah Set dewasa, Set pun menikah, lalu memperoleh seorang anak laki-laki. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Set pun berkata dalam hatinya, Anakku, hendaklah engkau mengenal Tuhan penciptamu dan juga pencipta alam semesta. Lalu saat itu ia mengajak seluruh anggota keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Set dan juga keluarganya pun berkumpul lalu beribadah. Pada saat itu Adam dan Hawa masih hidup dan kepada semua anak cucunya mereka menceritakan kebaikan Allah. Adam berkata bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Ia selalu melindungi kita. Bahkan ia berjanji akan mengirim seorang juru selamat untuk mengalahkan musuh kita, yaitu iblis yang telah memperdaya kita. Sahut Hawa kepada Adam, "Ia adalah Allah yang sangat baik dan membuat hukum yang adil bagi kita semua." Keluarga Set beserta keturunannya hidup dekat kepada Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan. Mereka rajin beribadah, memuji, serta menyembah Tuhan. Bahkan keluarga Set lebih bahagia daripada keluarga Kain yang telah menolak Tuhan. Hari demi hari pun berlalu. Enos, yakni anak dari Set, sudah tumbuh dewasa. Dan ia juga menikah, lalu mempunyai seorang anak yang bernama Kenan. Dan Kenan mempunyai seorang anak bernama Mahanael. Lalu Mahanael mempunyai anak bernama Yared, dan Yared mempunyai anak laki-laki bernama Henok. Henok sangat senang mendengarkan cerita Allah. Dia rindu mendengar bagaimana Adam dan Hawa berbicara langsung dengan Allah, serta saat mereka berdoa bersama di Taman Eden. Adik-adik juga senang mendengarkan firman Tuhan, kan? Henok pun hidup dekat dengan Allah, sehingga ia selalu mencari tahu semua hal tentang Allah yang ia kagumi. Ia selalu berdoa dengan segenap hati dan mendengarkan suara Allah. Henok berkata kepada Tuhan, "Ya Allahku, Tuhan dan Rajaku, ajar aku untuk mengerti segala rencanamu, ajar aku mengerti isi hatimu." Adik-adik yang terkasih, marilah kita juga selalu hidup dekat dengan Allah. Marilah kita bersama-sama menyenangkan hati Allah dengan taat beribadah dan juga membaca firman-Nya. Henok pun juga memberitakan firman Tuhan di lingkungan sekitarnya. Dan seluruh tetangganya pun tahu bahwa Henok sangat mengasihi Tuhan. Pada usia 65 tahun, ia mempunyai anak bernama Metusalah. Dan ia masih hidup selama 300 tahun lagi. Tahun demi tahun berlalu. Tak terasa, Henok pun sudah berusia 365 tahun. Hingga pada suatu hari, Henok tiba-tiba menghilang. Keluarganya sudah mencari Henok, namun tidak dapat menemukannya. Henok yang hidup dekat dengan Tuhan sudah diangkat naik ke surga. Pasti menyenangkan bukan jika kita selalu hidup dekat dengan Tuhan? Adik-adik juga harus taat dan rajin beribadah ya, sama seperti Henok. Anak Henok yang bernama Metusalah pun sangat diberkati Tuhan. Metusalah berkata, "Seluruh hidupku akan kuberikan kepada Tuhan Allahku, yang telah memberikan kasih-Nya kepadaku dan juga keluargaku. Marilah anak-anakku, kita berkumpul bersama-sama dan saling mendoakan." Dia juga hidup dekat dengan Allah sama seperti ayahnya. Karena Allah memberkati Metusalah, maka
ia pun menjadi orang yang paling tua di muka bumi ini loh. Umurnya mencapai 969 tahun. Hayo, adik-adik, sekarang umurnya berapa? Apa ada yang mau berumur sampai 900 tahun? Namun, sayangnya, pada masa Metusalah, anggota keluarga Set pun hidup jauh dari Tuhan. Mereka berbuat semaunya sendiri dan berbuat jahat sama seperti keturunan Kain. Dan Lamek masih hidup 595 tahun. Ia mempunyai banyak anak, salah satunya Nuh. Jadi, Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia pun mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia mempunyai anak bernama Sem, Ham, dan Yafet. Saat Nuh tumbuh dewasa, ia merasa sangat sedih karena banyak orang yang semakin menjauh dan melupakan Tuhan. Hanya ia dan juga keluarganya yang taat kepada Tuhan. Sehingga saat Tuhan menghendaki Nuh membuat bahtera, ia pun membuatnya sepenuh hati tanpa menghiraukan perkataan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dari kisah keturunan Set tersebut, kita belajar bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, serta percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai langkah kita ya adik-adik. Tuhan akan lebih sayang kepada kita serta memberkati kita. Tidak hanya memberkati dirimu sendiri, namun Tuhan akan memberkati keluarga kita. Sama halnya seperti Tuhan memberkati Set, Enos, Henok, dan Nuh. Jadilah anak yang selalu taat kepada Tuhan ya. Sama seperti keturunan Set yang sudah kita dengarkan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mau tahu kisah selanjutnya? Saksikan tayangan minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yeay!